Banyak orang Indonesia jauh-jauh ke Mesir untuk belajar. Lah, antum sekarang ke Indonesia mau ngapain sih? Tidak ada orang Syekh Islam di zaman ini. Terus apa gunanya mereka belajar ilmu hadis sih? Ana merasa sedih sekali. Kenapa antum memilih ilmu hadis? Karena ana belum tahu mana yang lebih utama. Oh, iya. Cuma belajar teori aja berarti sih. Sedikit yang mungkin ada takhrij atau ini. Tapi untuk mendalami ilmu ilal sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan tamu sangat spesial. Datang dari Mesir, seorang syekh muhaddits yang mana kita akan ngobrol tentang ilmu-ilmu hadis. Mari kita sapa tamu kita. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah ibarik fiik. Nampaknya senang sekali hari ini Syekh. Alhamdulillah. Udah makan lontong Syekh? Belum Syekh. Oh belum. Makan durian udah Syekh? Belum Ustaz. Aduh, kenapa belum makan Syekh? Ah, sampai saat ini hari ini belum ada yang ajak saya Syekh. Ya Allah. Kenapa nggak ngajak mereka Syekh? Ana tunggu insyaallah, kalau diajak insyaallah saya siap. Masya Allah. Jadi teman-teman kalau mau ngajak Insyaallah siap. Ya, siap. Tapi durian musankin bukan lontong. Oke, Syekh. Jadi gini, Syekh. Ya. Di Indonesia ini, Syekh, banyak tersebar hadis-hadis palsu. Bahkan di khatib ketika misalkan dia ceramah atau ketika khutbah, banyak sekali mengatakan hadis-hadis palsu, Syekh. Nah, itu nanti akan menjadi pembahasan kita, Syekh. Tapi sebelum itu, Anda pengen nanya ke antum, Syekh. Kenapa antum milih ilmu hadis daripada ilmu-ilmu yang lain sih? Kan masih banyak ilmu akidah, ada ilmu fikih juga sih, ada ilmu misalkan faraid dan ilmu yang lain sih. Kenapa antum memilih ilmu hadis? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ini cerita panjang sedikit karena mungkin agak penting. Yang pertama, saya sebenarnya tidak memilih ilmu apapun untuk saya bertakhasus. Karena kalau ada mau ilmu dari awal, dia tidak tahu mana yang penting, mana yang lebih penting. Bahkan dia diarahkan oleh para guru. Kemudian di awal, alhamdulillah, saya tidak mengikuti salah satu guru saja. Ada banyak. Kota saya di Mesir, dia terkenal dengan banyak ulama. Di mana kalau boleh tahu sih nama kota? Di Al-Mansurah. Mansurah. Dia ada banyak ulama, banyak masjid-masjid. Alhamdulillah besar. Lalu saya belajar ilmu seperti semua murid yang di masa saya atau lebih tinggi daripada saya. Kita sudah alhamdulillah mulai belajar ilmu fiqh, ilmu aqidah, sirah, tafsir, qawaid fiqhiyah, usul fiqh yang lain. Semakin saya belajar, semakin melihat hadis ini ada khilaf, hadis ini ada yang mentadifkan, hadis ada yang mentasihkan. Lalu saya bingung, taib, ana mengikuti siapa? Lalu ini buat di dalam akal saya, faham? Banyak sekali para masyayikh berkata hadis ini dhaif, hadis ini tidak. Ada salah satu masyayikh berkata ini sahih, masyayikh yang lain berkata ini dhaif. Lalu saya seperti bingung. Ini sedang saya belajar mungkin misalnya dari umur saya mungkin 17 tahun, 16 tahun, mungkin sampai 21 atau 22. Sekitar 4 tahun sih. Lebih kurang. Memang awalnya 5-6 tahun saya mempelajari ilmu syar'i seluruhnya. Paham? Kemudian para masyayikh saya juga belajar ilmu hadis. Lalu sedang saya mempelajari mereka. Ada sebagian ulama saya berkata salah satu hal, kisah yang merubah semua arah saya. Kompas saya sudah berubah waktu masalah ini. Berarti belajar semua dulu sih. Ya, belajar semua. Betul, karena anak belum tahu mana yang lebih utama. Karena orang yang menajari saya ilmu fiqh berkata ilmu fiqh ini ilmu yang paling utama di antara semua ilmu syariah. Oke. Ustaz yang menajari saya akidah berkata ilmu akidah ilmu yang paling utama, paham, bahkan dasar ilmu agama Islam semua. Orang yang mengajar tafsir berkata ini, yang mengajar sirah Nabawi berkata ini. Faham? Lalu engkau sebagai penuntut ilmu yang pertama, engkau mengikuti semua. Sebenarnya semua ilmu sangat penting. Tidak ada namanya ilmu yang tidak penting dalam syariat. Faham? Taib, ada anak ingat ini di salah satu masjid, masih ingat. Masjid di mana, di tempat abah anak duduk sama Syekh Syabah berkata ini. Sebenarnya ada banyak nuskha yaitu makhtut. Belum nuskha, kalau boleh tahu apa sih? Nuskha itu makhtut bahasa Arab makhtut. Kalau namanya bahasa Indonesia nuskha
atau nuskha. Nuskha ini yaitu yang ditulis masalah 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Kayak teks-teks yang ditulis tahun-tahun lama sih. Iya, lama. Belum di print sih. Belum. Pakai tangan. Masih di alam gaib. Tidak ada di tangan kita. Oh. Lalu kata Syekh ini hafazahullah taala, tahu wahai abna tulab, sampai saat ini ada banyak sekali nuskha-nuskha kitab-kitab yang belum muncul, yang belum dicetak. Kenapa Syekh? Karena di pustaka-pustaka orang kafir. Ya. Di Eropa, di Amerika, di Jerman, di Jepang, di banyak. Kenapa Syekh? Waktu mereka menjajah negeri-negeri para muslimin mungkin 100 tahun yang lalu, semua negeri para muslimin dijajah oleh orang kafirin. Mereka yang pertama kali mereka ingin mengambil bukan harta, ternyata ilmu dan buku-buku. Di antara buku nuskha-nuskha yang ini, melalui nuskha-nuskha ini dan ilmu-ilmu dan melalui makhtut ini, mereka sudah membangun teknologi-teknologi yang ada sekarang. Kamera, HP, pesawat, atau apapun, itu semuanya berdasarkan ilmu para muslimin. Lalu mereka membangun atasnya dan mengharamkan kita dari ilmu ini. Sampai ilmu juga, ilmu teknologi sih, seperti HP juga. Seluruh orang kafir, orang ulama kafir yang sudah mempelajari tentang ilmu para muslimin, mereka meyakini masalah ini. Mereka meyakini bahwasanya dasar semua ilmu yang modern yang di peradaban sekarang ini semuanya diambil dari para muslimin. Paham? Luar biasa sih. Seperti orang jenius yang membuat dasar-dasar ilmu matematika, orang muslim. Yang membuat dasar-dasar ilmu medikal, orang muslim. Yang membuat ilmu yaitu matematika, orang muslim. Yang membuat semua ilmu yang sekarang ilmu ini sudah dibuncaknya di barat, di Eropa atau Amerika, paham? Semuanya berdasarkan ilmu para muslimin. Dan mereka tidak ambil ini saja, ambil seluruhnya, termasuk ilmu syar'i, ilmu ini mereka ambil nuskha ini. Supaya kita ini mencetak salah satu kitab ini tidak ada di pustaka-pustaka para muslimin, kita harus pergi meminta, ada permintaan dari kita dan kita bayar uang, dan mungkin mereka kasih, mungkin tidak. Lalu ini kata ini dari urus saya yang mengubah kompas saya ke arah hadis. Saya sebelumnya sudah mempelajari mustalah hadis, tapi belum ana mencintai sampai dalam, kecuali ana mendengar ini dari guru saya. Berkata ini, lalu ana merasa sedih sekali dan ana merasa seperti tanggung jawab untuk munculkan ilmu ini, menambil makhtut ini dan nuskha-nuskha ini dari mereka dengan setiap upaya dan setiap jalan cara untuk menerbitkan ilmu ini untuk para muslimin lagi. Lalu ini salah satu sebab saya mulai, dan sebab yang berikutnya yaitu setiap ilmu ana mempelajari ada banyak khilaf, dan khilaf ini kebanyakannya berdasarkan ilmu hadis atau hadis yang sahih atau dhaif. Salah satu syekh berkata sahih, syekh yang lain berkata dhaif, paham? Lalu ana bingung. Kemudian sebab yang besar juga masalah ini, bahwa banyak buku-buku para muslimin yang belum diterbitkan masih berada atau dibinjarakan di pustaka-pustaka orang barat, paham, waktu mereka menjajah negeri-negeri para muslimin. Kedua sebab ini yang mendorong saya, paham, dan juga sebelum ini dan setelah ini taufik Allah Azza wa Jalla untuk mendalami ilmu hadis. Masya Allah, luar biasa. Ya, Allah ibarik fiik. Kalau boleh tahu, emang berpengaruh sih? Iya. Kan antum ingin mencari maktut-maktut yang ada di negara tersebut. Terus jadinya antum malah pengen belajar ilmu hadis. Bukan ini saja, subhanallah. Yani ini salah satu sebab besar ana belajar ilmu hadis. Setelah ana belajar ilmu hadis, saya bikin ini sekali saja, yaitu mencari nuskha dari negeri Jerman dan Prancis dan Jepang. Salah satu kitab. Sempat ke sana sih? Tidak. Anda tidak punya uang untuk pergi ke sana. Tapi melalui murasalat, melalui kita hubungan online sama pustaka-pustaka mereka. Ini pustaka dunia negeri, bukan pribadi di sana. Kita bayar uang dengan dolar, kemudian mereka kirim. Paham? Terkadang ada nuskha-nuskha mereka tidak mau kirim. Seperti masalah nuskha yang ditulis oleh dinulisnya di 1000 tahun yang lalu atau 1200, paham, yang sangat penting untuk para muslimin. Terkadang mereka tidak mau keluarkan
Paham? Tapi alhamdulillah kebanyakan sekarang sudah keluar, ada banyak, ada masya Allah ulama yang takhasus masalah ini, pergi ke negeri para orang kafirin, mereka menambil ini, bayar banyak uang, alhamdulillah sudah. Tapi maksud saya ini salah satu sebab, tapi saya menarahkan ke hal yang lain, yaitu mentahqiq, meneliti hadis saja. Untuk mengeluarkan nuskha, menerbitkan nuskha, hanya saya bikin ini salah satu kali dalam salah satu kitab, yaitu Al-Khisal Al-Mukaffirah Lidhunub Al-Muqaddimah Wal-Muakhirah, karya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ana pernah menambil salah satu nuskha dari Jerman dan nuskha yang lain dari British, yaitu Inglaterra, British kan? Dan juga dari Japanese. Paham? Allah alam. Tapi kan misalnya Syekh, orang awam kan mereka tinggal dengar kata Ustadz. Ustadz bilang ini hadisnya lemah, mereka ikuti. Kalau bilang hadisnya doif, hadisnya sahih, mereka ikuti. Terus apa gunanya mereka belajar ilmu hadis sih? Kan tinggal ikuti kata Ustadz aja Syekh. Masya Allah, ini soal ini penting sekali. Kenapa? Orang umum harus mempelajari dasar ilmu hadis. Tidak bisa mendalami dasar ilmu hadis. Sebenarnya saya ingin sekali sampaikan jawab ini ke semua muslim dan muslimah. Karena yang buat masalah kemana aja, di mana aja, paham? Karena mereka tidak mempelajari, tidak mengetahui masalah ini. Kenapa? Orang umum seharusnya mengetahui al-hadd al-fasil baina at-taqlid wal-ittiba'. Apa artinya itu Syekh? Hadd al-fasil, batasan di antara taklid dan ittiba'. Antara taklid dan mengikuti. Mengikuti. Faham Syekh? Karena kebanyakan mereka, orang yang sudah naji, orang yang sudah hijrah, orang yang sudah mau menuntut ilmu, mereka sangat benci taklid. Bahkan, bukan orang umum saja. Bahkan orang yang sudah menuntut ilmu, orang ustaz. Betul. Terkadang kecuali apa yang Allah merahmati mereka, mereka sangat membenci taklid, sangat meremehkan taklid. Oke? Dan mereka suruh kita harus ijtihad atau ittiba'. Jika tidak ahli ijtihad, kita harus apa? Mengikuti kebenaran sama siapapun. Ini bukan masalah kita. Oke? Ini kita sering mendengar ini. Tapi di amaliyah, di lapangan dakwah, semua ini kabur, yang hanya tetap apa? Taklid buta. Atau mungkin maksudnya gini sih. Orang awam hanya taklid buta. Anda berkata, engkau seharusnya mengikuti kebenaran sama siapapun engkau mengikuti. Jika sudah jelas di hadapan engkau, datang dari ahlinya, engkau harus paham membawa semua pendapat orang yang tidak ahli dan memegang dari ahlinya. Karena ini namanya ittiba', mengikuti kebenaran. Paham? Lalu kita membelajar ilmu hadis supaya sampai ke kedudukan ini. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "An-nasu thalath." Manusia ini ada 3 macam. Beliau mulai dari puncak yang paling baik, yaitu orang mujtahid. Mujtahid mengetahui kebenaran dari sendiri, tidak perlu ke sana, tahu. Dia punya alat ijtihad, punya alat bahasa Arab, punya ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu hadis, faham? Bisa menumbulkan semua nas, bisa mentahqiq, meneliti, bisa mengetahui mana pendapat yang sahih, mana pendapat yang tidak, yang rajih, yang marjuh, bisa tahu kebenaran sendiri. Ini seorang mujtahid. Yang kedua, muttabi', yang mengikuti kebenaran dengan dalil sih ya. Mengikuti kebenaran, dia tahu, dia masalan bermazhab masalan atau tidak bermazhab, dia mengikuti salah satu ustaz atau syekh atau imam. Tapi di sedang jalan dia tahu bahwasanya ini benar-benar salah. Karena ada dalil ini dan dalil itu dan dalil ini. Paham? Sudah terang jelas baginya dalilnya. Tidak boleh dia terus-menerus di belakang seorang yang dia mengikutinya. Ini namanya taklid. Ittiba', dia membiarkan pendapat ini dan mengikuti pendapat yang sangat kuat yang sudah terang dan dijelaskan baginya. Ini namanya ittiba'. Lalu ilmu hadis supaya seorang tahu, yang pertama, jika dia ingin berfatwa fiqh, dia harus bertanya kepada siapa? Jika dia ingin salah satu masalah dalam akidah, dia seharusnya tahu kemana dia bertanya. Dia ingin fatwa tentang masalah ekonomi, dia seharusnya tahu pergi ke mana.
Dia ini bertanya tentang masalah hadis, sah atau dhaif. Dia harus bertanya kepada siapa? Ini tujuan yang pertama dari mempelajari ilmu mustalah hadis bagi orang umum. Ini yang biar tahu ini benar atau enggak, Syekh. Ini tahu kedudukan para ulama, para ustaz, para da'i berbeda-beda. Kita sekarang di masa seorang da'i ini takhasus masalah yang مثلا ilmu aqidah, yang lain ilmu fiqh, yang lain ilmu hadis, yang faham. Lalu dia tidak boleh semua guru dia salah satu guru atau dua mereka bertakhasus مثلا ilmu dakwah kepada Allah saja. Ini faham namanya syu'bah amma atau dakwah kepada Allah Jalla. Tidak boleh dia bertanya kepada dia di masalah cerai, masalah ekonomi, haram dan halal, jual beli, atau masalah hadis. Anda bertanya kepada siapa? Syekhul Islam. Tidak ada orang Syekh Islam di zaman ini. Faham? Engkau seharusnya bertanya kepada ahlinya. Ini tujuan yang pertama dari masalah apa? Dari masalah kenapa orang umum seharusnya mempelajari ilmu hadis. Sebab yang kedua, agar mereka mengagungkan hadis Nabi SAW, memuliakan hadis Nabi SAW. Bagaimana engkau bisa mengetahui? Saya masalah datang dari jauh, dari masalah pulau yang lain. Ada antara saya dan di sini, antara kampung saya di sini, masalah ada banyak. Ada laut, berapa jam di dalam laut, kemudian saya mengalami banyak kesulitan dalam laut, hingga saya masalah mohon maaf kapal saya tenggelam berapa kali, kemudian saya tersesat di Badan Basir, kemudian saya datang darat, kemudian ada preman mengambil harta saya, kemudian saya juga diambil sebagai budak di jalan. Ada banyak kesulitan menghadapi saya di jalan, sampai kepada engkau. Jika engkau tidak tahu seluruh ini, tiba-tiba ana di hadapan engkau, bagaimana engkau muamalah saya? Apakah sama seperti? Jika engkau tahu semua biografi saya sebelum ana sampai ke sini, apa yang mengalami saya di lautan, kemudian di daratan, faham? Mungkin ana 1 tahun, ana berjalan sampai ana sampai ke tempat engkau, faham? Bagaimana muamalah engkau? Bagaimana engkau memuliakan saya? Jika engkau tahu biografi sebelumnya, atau engkau tidak tahu sama sekali, tiba-tiba engkau mendengar ana di sini, sudah di hadapan engkau muamalah sama saya. Beda. Gitu hadis Nabi SAW. Jika orang baru mempelajari ilmu hadis, mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, kenapa ini sahih, apa sebabnya, apa alasannya, mana ulama yang takhasus ini, siapa yang kita harus bertanya kepadanya, siapa yang kita harus percaya kepada hukumnya dan pendapatnya, faham? Bagaimana hadis ini bisa, apakah terbang dari mulut Rasulullah kepada Al-Imam Al-Bukhari menulis karya ini atau imam yang lain, faham? Atau ini melalui banyak rawi satu hadis saja, mungkin ada ribuan rawi untuk menjaga satu hadis saja, bahkan satu lafaz saja. Ini seluruhnya bisa seorang mengetahui jika dia mempelajari satu kitab saja dari ahli takhasus dalam bidang mustalah hadis, maka dia pasti memuliakan hadis Nabi SAW dan juga sangat takut untuk menisbatkan salah satu hadis kepada Nabi tanpa ada ilmu. Lalu ini apa tujuan yang utama? Supaya orang umum seharusnya mempelajari dasar ilmu mustalah hadis. Masya Allah, luar biasa, Syekh. Afwan, Syekh. Banyak orang Indonesia jauh-jauh ke Mesir untuk belajar. Lah, antum sekarang ke Indonesia. Mau ngapain, Syekh? Ya, tapi betul. Kenapa antum milih di Indonesia, Syekh? Kan di Mesir kan antum udah akrab sama orang di sana. Terus juga makanan di sana. Pas antum ke Indonesia kan makanannya beda, Syekh. Orang-orangnya beda. Budaya juga beda. Ya, betul. Nah, kenapa antum bela-bela datang ke Indonesia, Syekh? Dan adat berbeda. Berbeda. Makanan berbeda. Budaya berbeda. Nah. Di sini ada lontong, tidak ada di sana. Di sini ada durian, tidak ada di sana. Di sini ada bakso, tidak ada di sana. Tapi di sana ada kusyari, di sini nggak ada kusyari, Syekh. Betul. Gitulah. Kenapa saya memilih di sini, tidak di sana? Ada banyak sebab. Yang pertama, jika saya berjalan ke Yaman, saya pergi ke Yaman untuk 2 sebab. Sebab yang pertama, ada banyak soalat dari saya kepada Syekh Abdul Hasan, hafizahullah ta'ala. Banyak soalat mengenai ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal dan ini. Dan ini sunnah dan kebiasaan ahli hadis. Apa itu, Syekh? Yaitu perjalanan untuk menuntut ilmu. Bersafar. Dan perjalanan mereka tidak seharusnya dia duduk masalah di salah satu tempat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, paham?
Tidak, karena dia sudah menuntut ilmu di negerinya, sudah menghadapi para masyayikh yang banyak di negerinya. Faham? Ini yang terjadi untuk saya. Sudah punya basic dulu. Sudah punya, faham? Hanya berjalan dari negeri ke negeri untuk apa? Untuk namanya, untuk menjalankan sunnah ahli hadis, yaitu berjalan dari negeri ke negeri, menemui para ulama. Jika ada kekurangan, dia menyempurnakan ini dengan seperti soal jawab, tanya jawab kepada para masyayikh. Faham? Ini tidak seperti masalah, Anda melihat ini salah besar di sini di Indonesia, yaitu orang masalah sudah selesai SMA, langsung dia mau pergi ke Yaman atau ke Mesir atau ke mana-mana. Kenapa? Untuk belajar ilmu di sana. Taib, apakah engkau sudah selesai ilmu yang masih berada di sini? Paham? Ini salah besar. Karena itu ada seorang masalah pergi nol, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa semuanya, mau pergi ke sana, mulai bahasa Arab dari nol, paham? Kemudian mau belajar ilmu, dia mungkin mencapai, sudah menguasai bahasa Arab dalam masalah 4 tahun. Paham? Sudah dia rindu untuk kembali ke sini. Dia setelah 4 tahun, mungkin duduk 1 tahun, 2 tahun, sudah selesai, merasa dia sudah rindu, dia kembali kepada tanah air. Paham? Apakah artinya ilmunya yang dia hanya menambil 1 atau 2 tahun saja? Tidak. Ini salah. Karena itu para ulama berkata, jangan engkau berangkat dari negeri engkau atau dari kota engkau ke kota yang lain atau ke negeri yang lain, kecuali engkau sudah habiskan semua ilmu berada di sana. Setelah itu engkau bisa ke negeri yang paling dekat, kemudian negeri yang lebih jauh sedikit. Ini aturan para ulama untuk menuntut ilmu. Lalu saya tidak berjalan dari negeri saya ke negeri yang lain, kecuali para ulama saya, para masyayikh berkata, ayolah engkau pergi menemui si fulan di negeri Yaman, ke negeri Jordan, paham? Yang saya sudah pergi untuk menemui para ulama. Kemana aja sih, Afan sih? Jordan. Ke Jordan. Ke Jordan, kemudian Yaman saja. Kemudian waktu anak ke Yaman, sebelumnya anak bertemu Syekh Abdul Hasan di Mesir, waktu beliau hijrah di Mesir, atau ziarah afwan di Mesir, saya bertemu beliau sudah membaca buku saya, kemudian beliau bikin namanya tazkiyah terhadap pekerjaan saya. Tazkiyah itu rekomendasi, Syekh? Rekomendasi. Dicetak di sebagian buku saya. Kemudian setelah saya mau pergi ke sana, anak telepon beliau sebelumnya. Anak pergi, beliau alhamdulillah ahlan wa sahlan, dan beliau suruh saya untuk mengajar di Darul Hadis di sana. Sambil saya mengambil manfaat dari Syekh dan banyak pertanyaan saya dan ini. Berapa lama kalau boleh tahu, Syekh? Hampir 2-3 bulan. Oh, di Darul Hadis. Di Darul Hadis. Di sana saya baru kali bertemu orang dari Indonesia. Sementara di Mesir banyak sekali, tapi Anda tidak pernah bicara sama sekali sama mereka. Kenapa kalau boleh tahu, Syekh? Karena Anda hanya fokus untuk satu hal dan tidak ada kesempatan untuk Anda bertemu sama mereka. Tapi mereka datang ke di kota Al-Mansurah, ada Universitas Azhar, ada banyak untuk laki-laki, untuk perempuan, tapi Anda tidak pernah muamalah. Paham? In Amerika juga orang bukan bahasa Arab, Anda tidak bahasa Indonesia. Lalu tidak ada kesempatan. Ada banyak ribuan. Di Anda bolak balik dari rumah ke masjid banyak sekali. Tapi Anda tidak pernah sama sekali. Itu udah ke Indonesia yang kedua sih, saking banyaknya orang. Betul, yang sangat banyak di dunia setelah Indonesia. Anda merasa di Mesir. Betul. Lalu Anda pergi ke sana, baru kali Anda bertemu para menuntut ilmu yang berhijrah ke sana dari Indonesia. Dan salah satu mereka datang. Setelah dia mengetahui saya dan duduk di majelis saya di sana, dia datang ke kamar saya, dia menangis. Menangis? Wallahi dia, Ana tidak lupa beliau ini. Beliau menangis. Beliau berkata, Syekh, Ana di sini sudah 8 tahun. Ya Allah. Dan hanya datang di sini agar untuk menuntut ilmu hadis. Sudah menuntut ilmu hadis, tapi belum praktik sama sekali. Belum praktik takhrij, belum praktik jarh wa ta'dil, belum praktik ilmu ilal dan tahqiq. Dan Anda sudah mendengar engkau di kajian yang pertama, yang kedua. Anda ingin sekali belajar takhrij dan ilmu ini secara praktik. Boleh kasih tahu, Syekh, maksudnya takhrij itu apa, Syekh? Takhrij mengumpulkan hadis-hadis dari buku-buku sunnah yang bersanad. Untuk mentakhrij salah satu hadis seharusnya apa? Mengumpulkan jalurnya, sanadnya, dan menulis ini secara yang tertentu, namanya peta. Kemudian meneliti setiap perawi sendiri, masing-masing
bagaimana keadaannya, bagaimana hafalannya, bagaimana kekuatan hafalannya, apakah hafalannya terus kuat dari awal sampai akhir atau pernah berubah karena penyakit atau ini, paham? Kemudian apakah dia mendengar hadis ini langsung dari gurunya atau tidak, apa cacat di dalam hadisnya. Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Bikin sanadnya dibikin kayak peta gitu sih ya. Sanad dulu mengumpulkan semua sanad, kemudian buat beta, kemudian baru meneliti secara jarh wa ta'dil, kemudian melalui perkataan para ulama mengenai hadis ini, ada yang mentasihkan, ada yang mentadifkan, engkau bisa tahu mana illah, mana cacat, atau hadis ini sahih atau daif. Paham? Lalu saya mulai menajari mereka. Beliau khusus, ada 2 orang datang ke kamar, ana menajar mereka khusus berapa minggu sampai beliau bisa mentakhrij hadis yang pertama. Saya tidak lupa saat ini beliau datang ke kamar, beliau bahagia, menangis, tertawa, semua ini campurkan. Beliau mempengaruhi saya. Itu berarti selama dia belajar belum pernah takhrij sama sekali sih? Belum. Cuma belajar teori aja berarti sih? Ya, dan ini keadaan semua orang menuntut ilmu hadis, mayoritas 95% atau 99%, paham? Mereka belajar teori saja. Itu di mana-mana sih? Kemana-mana. Di semua tempat? Kemana-mana. Sedikit yang mungkin ada takhrij atau ini. Tapi untuk mendalami ilmu ilal, sedikit sekali. Lalu beliau ini yang berharap sekali dan meminta dari saya datang ke Indonesia. Masya Allah. Berkata di Indonesia sangat perlu dakwah engkau wahai Syekh. Kemudian untuk menyebarkan ilmu hadis di sana. Paham? Negeri yang sangat luas dan dia cerita tentang Indonesia. Sampai saya sudah cinta Indonesia sebelum anak ke sini. Masya Allah. Dari kisah beliau itu sih? Dari cerita beliau berhari-hari, gitu, ya paham. Kemudian berkata Indonesia perlu ribuan para dai dan para ustaz untuk dakwah. Ada banyak pulau-pulau. Paham? Jumlah orang Indonesia hampir 300, hampir 300 juta. Kalau negara Arab semuanya 350 juta. Paham? Lalu jauh sih ya sama Indonesia. Ya, lalu sangat-sangat penting. Ini lalu ana istikharah dan alhamdulillah Allah Jalla memudahkan. Jazakallah khairan Syekh atas waktu yang telah Antum berikan kepada ana. Alhamdulillah ana senang sekali bisa ngobrol dengan Antum Syekh. Sebenarnya masih banyak lagi soal yang ingin ditanyakan kepada Antum Syekh. Teman-teman yang ingin tahu hadis lebih dalam lagi, tetap pantangin terus channel Syekh ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.